Selamat pagi, Horas. Sekarang jam 8:19, suhu 18 derajat, ketinggian 1386 meter di atas permukaan laut. Semalam suhunya tembus 15 derajat, Cuk. Ternyata itu anjing yang kemarin namanya Bodat. Bodat, Bodat, Bodat. Ih, namanya Bodat dia. Nah, kalau yang ini nggak tahu nih namanya siapa nih. Tapi dia mirip-mirip Bodat ini. Anaknya kah atau adiknya kah? Bodat itu dalam bahasa Batak artinya monyet. Jadi si anjing ini kehilangan identitas deh. Ini bulunya tebal-tebal ya anjing di sini ya. Mungkin karena suhu di sini kali dingin ya. 15 derajat bisa sampai ini. Semalam 15 derajat suhunya. Kau namanya siapa? Bodat, dia namanya siapa, Bodat? Siapa namanya nih? Kayak mananya dia? Nggak kuat, dingin banget. Nah ini pagi ini ngapain kita? Menyatu dengan alam. Menyatu dengan alam. Suara lu berubah, Cak, jadi makin berat. Nah, nanti kita ketemu beliau. Oke. Bersama diwawancara oleh Agung Wijaya Hutajuluk. Kita Kami pergi ke Sumatera Utara untuk menengok lahan food estate yang dibangun 4 tahun lalu, zaman Presiden Joko Widodo. Pembangunan ladang hortikultura di sini sudah dimulai bersamaan dengan proyek food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang ditanam singkong, tumbuhnya jagung polybag. Bersamaan juga dengan cetak sawah di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, yang sebagian lahannya malah jadi kebun sawit. Nah, Oktober lalu, 2 hari sebelum lengser, Jokowi membentuk Badan Otorita Food Estate Sumatera Utara. Food estate di Tanah Batak akan diperluas sampai 15.000 hektar di 4 kabupaten. Sebagian dari kawasan hutan seluas separuh Jakarta yang terancam perluasan food estate di Sumatera Utara. Laporan lengkap liputan ini bisa dibaca di majalah Tempo dan kanal online Tempo. Cok, apa itu diapakan dulu ya kan, biar nggak apa-apa kali. Ih, halo. Ini bisa lebih gede lagi, Opung. Ini masih kecil ya? Oh. Masih lincah. Oh. Oh. Babi, halo. Kenapa di setiap ini udah 2 kali nih. Setiap series DLK ada babinya. Kasihan juga ya babi-babi ini. Tempat tinggal mereka selalu ada sengketa food estate. Jadi kampung Ria-Ria ini ada di ketinggian sekitar 1.600 meter di atas permukaan laut ya. Nah, kampung Ria-Ria ini merupakan tempat pertama food estate dibikin 4 tahun lalu di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Ya kira-kira 11 km lah
dari Dolok Sanggul, ibu kota Humbangan Sundutan. Nah, 4 tahun lalu sekitar 120 kakak dari total 578 kakak warga Ria-Ria ini bergabung dalam program food estate untuk menanam hortikultura, terutama bawang-bawangan. Total luas lahan food estate mereka ini sekitar 215 hektar. Ya, di Jakarta hampir sama dengan luas kelurahan Pasar Minggu lah, kira-kira. Sekarang cuma 40% lahan yang masih tergarap. Itu juga sebagian petani bekerja mandiri karena skema pertanian kontrak dengan investor atau off-taker itu nggak sesuai harapan. Ini kayaknya nasib mereka sama nih kayak suku Malin di Merauke. Oke, kita berangkat. Nah, ini baru Sanmori ya. Sanmori ini baru, Cak. Boncengan. Ini jam 11. Jam 11.15. Anjay. Anak-anak sekolah. Kita main-main lagi ke ladang nih. Oh gitu. Oke. Kayak di mana kita ini ya? Kayak di Swiss. Kayak di Swiss. Iya, pakai U. Oh. Jadi ini kayak ada lahan-lahan ini lahan-lahan pribadi yang di luar food estate, bro. Oh. Mereka garap sendiri tanpa. Ya memang sebelumnya kan sebelum FD, sebelum ada food estate kan memang mereka petani. Iya, iya. Keren ya. Jadi Kayak di ini apa ya? kayak apa? Bukan. Kayak di Luiliang. Oh, iya, iya, Bogor iya. ya. Bogor. Benar. Mirip-mirip. Kan nah ini kayak yang kita lewatin kemarin gitu. Iya. Makam yang dijadiin tugu ya. Iya. Atau jadi Raja. Oh, makam raja ada tulisannya, Cak. Nah, di daerah sini nih ada ini. Ada makam Sisingamangaraja sebenarnya, tapi bukan di daerah sini. Dia Iya. ke arah menjorok ke arah Toba. Apa kita ke sana kita? Boleh. Tapi beda jalur itu. Beda jalur kita. Sama rencana food estate lainnya itu. Nanti lah, kalau ada waktu, Cak. Jadi beberapa lahan, terutama yang dekat dengan jalan, itu mudah dikerjasamakan dengan off-taker. Oh. Ada beberapa off-taker yang maunya cuma kerjasama dengan lahan-lahan yang di pinggir jalan. Masuk lagi 100 meter, 200 meter mereka nggak mau. Oh, kenapa, Cak? Jangan tanya gua kenapa. Ini kita datangi kemarin ya. Betul. Nah, benarnya ini ke dalam. Jadi Ini saluran irigasi nih harusnya ya. ini mereka pakai pipa-pipa apa itu pengairan gitu yang tersambung terhubung sama embung-embung di wilayah
food estate ini. Ya, kalau lebih dekat gini lebih kelihatan nih kondisinya, Bil. Bener. Kalau di jalan tadi kayaknya Yang indah-indah aja, pen-pen aja. yang baik-baik aja. Ini mantap. Licinnya dia. Wait, wait, wait. Tekan dikit. Kaki gua kram lagi. Oh, jalan. Aduh, ntar Cak. Lanjut. Terus. Serius Cak. Aduh, sakit. Lanjut. Serius. Kram ya? Iya. Tenang. Sakit. Pangkal Pak. Sakit ya ini tidak sesakit petani ria-ria Cak. Iya, betul. Ini banyak tanah nggak digarap ngeliat nih. Ini sudah mulai terlihat Cak. Lahan-lahan tidur. Oh, Tuh, alang-alangnya aja setinggi itu. Ke pipa-pipa hitam tadi. Pipa drip itu. Iya, Iya. harusnya. Enggak, ini udah ada pipanya itu di dalam. Terus ini buat apa ini? Eh ini sambungannya pipa drip ini kan ada pipa ini. Ya. Jadi Oh, pipa drip yang untuk netes-netes itu, Kak. iya. Kan tujuannya ke drip. Ah. Hmm. Emang ada airnya nggak nih? Enggak ada. Nah, itu kan udah terbuka, enggak ada ini. Jadi ini tujuannya katanya kalau kita mau mengambil air untuk nyemprot biar nggak jauh ke sumber air sana kan bagi-bagi lah ini. Ya. Ambil air untuk Ini. tangki kompresor Oh, iya. elektrik ya. Ini dipasang berapa tahun nih? 2023 udah dua tahun. Ini udah 2 tahun nih. Tak fungsi juga nih, Kak. Nggak pernah fungsi. Iya, nggak pernah fungsi. 2023. Padahal sekarang penggalian ke ini lagi penanaman pipa katanya saluran air lagi ini aja nggak fungsi. Itu yang mau ditanam yang pipa hitam itu, Kak? Iya. Pipa hitam yang di jalan-jalan tadi Iya. itu. Sebelumnya ini udah ada juga penanaman pipa drip sebelum pipa drip ini. Sekarang mau dibangun pipa Mau lagi. mau dibuat lagi. Udah ketiga kalinya lah ini. Apa pasang pipa? Iya. Pipa. Memang proyek pipanisasi memang tuh. ini bukan food estate, Tapi Ini pipa estate. pipa estate. Pipa estate. iya, pipa estate. Coba digali nih lahan semua. Pipa semua. Jadi ini yang terlantar kayak gini, ini cuma MT1 lah ini tertanam. Itu pun Ini Nggak cuma tertanam berhasil. MT1. itu pun nggak berhasil karena mungkin kan Bang Putih. Bang Putihnya kan gagal. Jokowi dulu nanam di mana tuh Jokowi? Oh, tadi yang kita nitip baliho tadi di dekat situ. Oh, pinggir jalan ya? Iya. Jadi ini yang terlantar ini luas sampai ke bawah sana. Dil, lu kan nyari bukit teletabis katanya. Di mana? Di Samosir ya? Ada bukit teletabis ternyata ya? Ah, nggak usah
Gak usah Bener kan? Tapi bener kan, Cak? itu loh. Hah? Itu loh, Bukit Teletabis. Food estate, Cuk. Lu lihat tuh. Ini bukan Bukit Teletabis ini. Lu sana no. Jalan. Barangkali ada Twinkie. Ini Bukit Tele Estate. Ini Tele Estate ini. Wih. Oh, Cak. Kanan aja, Cak. Orang ada jalan ngapain lu? Iya. lu sok eksplorasi, Cak. Ini apa namanya? Jejak biar- si gondrong. Biar anak alam. Oh, anak alam. Kirain biar sok jejak si gondrong. Anak alam itu loh. Iya. Terabas bawa golok. Kagak, Cuk. Ada Mbah Dukun. Aduh, bukan alam yang itu, Cak. Udah mulai kerik-kirikian. Nih, mulai keriki-rikian. Ini katanya lahannya cuma ditanam di musim tanam 1. MT1 itu. MT1 itu berarti tahun 2020 awal. 2020 akhir. Akhir. Karena ini dibukanya 2020 akhir atau 2020 akhir atau 2021 awal lah. Gitu. Jadi dulu itu emang di sini Kementan duluan, lalu diambil alih sama Kemenkomarves pengelolaannya. Nah, jadi paku-pakuan loh emang. Oh, Nah, iya. dulu kata masyarakat di sini, lahan ini sebelum dijadikan food estate memang banyak paku-pakuan, terus sama masyarakat ditanam kopi, gitu. Malah Jadi- paku-pakuan lebih berkhasiat, Cak, buat sakit perut. Bener nggak sih? Gitu ya. Yang direbus, airnya diminum. Sinom bukan itu? Enggak ya? Ada paku-pakuan itu. Iya, kayaknya ya. Bunga ininya mirip daunnya. Kita kasih kuis saja ke Heeh. penonton. Apa khasiat paku-pakuan? Heeh. Tapi masalahnya bukan hanya di situ, Bil. Jadi katakanlah ini dulu lahan memang udah terbuka, dia bukan di kawasan hutan lagi, dia di APL, masyarakat udah disertifikatin misalnya. Ya bagus aja mau dibikin lahan pertanian. Tapi lu lihat gak sih keseriusan bikin food estate di sini gitu kan? Apa? Ini udah 4 tahun loh. Udah 4 tahun kayak kayak gini gitu masih. Terus apa itu namanya? Ya tadi yang gue bilang atau diceritain Karita. Kalau yang lahan-lahan di pinggir jalan, investor ataupun off-taker masih mau tuh kerjasama. Nah ini kita jalan tadi berapa dari pinggir jalan ada kali 300-an 400 meter. Kayaknya 1 kilo Nggak sampai lah. Masa 1 kilo? sama belok-beloknya dikit. Ya udah ini aja. Apa? Pasnya aja deh 700 ya. Ya udah, Tengah-tengah. ya udah. 500 lah nggak lihat barang, Cak. Heeh. Nah, maksudnya berapa ratus? Kok 100 kilo sih? Meter. Sorry. Berapa ratus meter aja dari pinggir jalan. Kondisinya udah kayak begini. Nah, ini kan terbagi peta-peta hektar gitu yang terbagi ke banyak kakak gitu loh. Ya, Kakak-kakak yang mereka nggak punya modal, lahannya juga sulit terjangkau gitu, ya terlupakan. Apa itu namanya? tapi ada kakak yang punya modal, Cak. Ya masih ada, Hmm. tapi di musim tanam 2 menjelang ke musim tanam 3 itu setelah pemerintah meninggalkan mereka dan investor juga nggak benar, mereka akhirnya cari modal tuh dengan berutang ke bank untuk ngembangin lahan ini. Nah, dan ternyata ya karena itu mereka juga produktivitasnya belum tinggi, akhirnya mereka terjerat utang, tergulung utang, bahkan beberapa lahan masyarakat sudah digadekan dapetin modal. Investasi bodong.
Ada juga masyarakat yang bahkan lahannya udah disita bank dan sudah dilelang. 1 hektar dapat berapa kemarin cerita? 1 hektar 80 juta. 80 juta. Bukan 1 hektar, kurang dari 1 hektar. 20 apa mereka sebutnya itu? Hampir 1 hektar lah, itu 80 juta. Itu setelah disita oleh bank lalu dilelang tuh. Ngeri. Udah benar-benar bertani ya sebelum food estate. Kita mau lihat sungai. Kita mau lihat. Oke. Kita bareng di sini sama Kakak Rita. Kakak Rita ini anak dari kebun tua Siregar yang kita inepin tadi malam kan. Oh iya. Keluarga ini memang ya bisa dibilang cukup kritis lah terhadap nasib petani food estate. Oh ini pecahan kalinya itu ya. Ini maksudnya Kak, yang kemarin apa? Berbelok itu jadinya. Maksudnya dulu ini sungai memang kali. Seperti ini ya. Sungai, tapi ini didorong airnya bang. Didorong oleh Kan dulunya ini kan nggak jalan, dibuka dia, tanah-tanahnya itu didorong ke arah sungai. Makanya, tanahnya. tanahnya. Iya. Makanya makanya kan secara apa namanya tebing-tebingnya itu kan nggak apa kokoh dia, kelihatan masih dia tanah yang ditimbun bang. tapi ini maksudnya debitnya jadi berkurang gitu Kak. Debit airnya. Iya. Kalau di sini dia sebenarnya debitnya nggak berkurang sih. Ya memang segini aja. Dari dulu. Iya, segini aja ini memang dari dulu. Lalu Lah, tapi paling dia yang berkurangnya di bawah sananya. Karena ini udah food estate, ya. ini kalau saat hujan air itu kan langsung meluap, Ya, nggak disimpan tanahnya lagi Iya. karena udah nggak ada lagi pohon, nggak ada lagi semak-semaknya untuk Mm-mm. menahan airnya. jadi meluap di sini Ah, lalu masuk ke sana. bawa Bawa material, material. ya, inilah materialnya ini. Materialnya ini. Nah, sedangkan di ujung sana itu banyak sawah Iya, masyarakat masyarakat. yang di luar food estate. Di luar food estate. Itu makanya kemudian apa itu masyarakat banyak petani juga yang 2 tahun terakhir nggak Ya. bisa tanam Ya tuh, nggak bisa tanam. karena kena pasir semua itu Material, material. termasuk ada kayak gini kan. Balok-balok. Balok-balok. Iya. Tapi Kak, dulu sebelum food estate Hmm. pengairan pertanian ya memang pakai sungai ini. Ini Iya. sungai apa namanya? Ini namanya Sungai Sirugi-Rugi. Sirugi-Rugi. Iya. Pengairannya dari sini, irigasinya dari sini. Termasuk air minum. Air minum. Air minum masyarakat. Jadi sekarang kalau musim hujan, air minum masyarakat itu udah tercemar. Udah jadi kotor, dia Kotor. putih-putih. Iya. Putih-putih. Iya. Efeknya kalau hujan kan ini kotor, tuh turun semua. Ini embung-embung food estate juga ambil dari sini ya? Ngambil dari sini, dari atas sana. Dari atas sana. Iya. Ah, Berkurang akibat embung itu berkurang juga sih sebenarnya. sebenarnya memang dulu nggak banyak airnya, tapi gara-gara food estate makin lah parah Makin iya. gitu. Apa itu namanya? Terutama buat, dan ternyata yang di lahan food estate pun sampai sekarang Nggak berfungsi. gitu urusan sebenarnya. pengairannya juga masih belum beres kan? Iya, belum beres. Tapi Diisi terus embung, tapi airnya terbuang sia-sia gitu. masalah ini nggak pernah disampaikan ke pemerintah Kak? Saya sebagai petani food estate, setiap ada pertemuan kalau saya dilibatkan atau diundang atau dihadirkan di pertemuan itu, ya beberapa kali itu dibilang, Tapi ya ya diberes. itu iya, beberapa kali itu dibilang bahkan jangankan disuarakan,
pemerintah aja kan bolak-baliknya ke Food Estate ini, melihat kondisi Food Estate, pengembangan. Artinya ini udah sering dilihat loh Nah, oleh pemerintahnya, udah sering. iya iya. Ini yang ke sana pengembangan ya? Ya, di sana pengembangan. Terus ada lagi di situ sungai. Itu juga sungai termasuk untuk pengairan persawahan. Jadi sungai yang di sebelah sana nanti sama sungai ini di bawah sana nyatu. Nyatu satu. Oh, Iya. itu yang dimaksud kakak kemarin Nyatu dia di bawah akan sana. ada dua sungai yang Iya. nyatu di bawah sana. Makanya dia Oh. agak di bawah sana airnya lebih besar. Sungainya lebih besar karena udah nyatu dia. Karena tapi kalau luapannya nanti menyatu bakal lebih besar lagi tuh. Iya, Banjir lah. betul, iya. Tapi sudah pernah banjir kan di bawah sana? Udah termasuk itu. Pernah dengar tahun kemarin banjir bandang di pinggiran Danau Toba daerah Bakara? Heeh. Efeknya ini, versi ini. Masa ya Pak? Kecil gini? Kalau hujan dia, Oh. terus ada beberapa aliran sungai menyatu di situ, Menyatu. bermuara di Bakara, Danau Ya, Toba. Ya karena Bukan ini yang longsor itu, bukan. karena ini juga apa itu namanya? Tanahnya udah nggak bisa nyerap air juga ya. Iya, nggak bisa lagi nyerap air. Ini memang tanahnya begini atau Begini. emang begini ya? Iya. Di Nggak semut ini. dipangkas ini bukitnya ini dulu. Ini dulu bukit kah? Iya, bukit. Sama kayak ini. pinggiran Sama seperti pinggiran ini ya? Iya, sama kayak ini. Kayak gini juga. Sama. Pohon-pohon semua kayak gini. Iya. Makanya longsor-longsor itu sebelum peste mana ada. Karena kan banyak pohonnya. Nah, Jadi tapi sungainya sebenarnya dulu nggak pernah diubah belok-belokannya. nggak pernah. Ini alami. Iya, Alami. Iya. Tapi Nggak sekarang pernah dijamah. tapi karena dibuka begini ini banyak pasir material yang ikut Iya. semakin dangkal lah ini sungainya lama-lama. Iya betul, semakin dangkal. Termasuk yang di bawah sana. Makanya jadi luapan air itu ke sungai karena udah dangkal. Udah pasir di bawah. Tapi benar itu nggak boleh di sertifikatnya masyarakat untuk lahan food estate itu ada ketentuan tidak Ya. boleh menanam apa gitu-gitu Selain program food estate. selain program food Iya, estate. betul. Jadi masyarakat kalau mau nanam harus lapor dulu kah? Ya setidaknya horti gitu. Harus horti ya. Iya, setidaknya. Tapi kami masyarakat kan masyarakat petani food estate, petaninya nggak diperhatikan pemerintah, ngapain juga kita harus mengikuti program atau harus nunduk lah, harus nurut lah ya kan. Iya. Jadi menurut kami itu nggak mutlak. Mutlak ya. Menurut kami, Ya. menurut pemerintahnya kita belum tahu. Hmm. Belum tahu ya kan. Menurut kami petani. Ya, karena toh ini juga lahan milik masyarakat juga kan. Iya, kayak kemarin gitu kan. Pernah Bupati membuat pertemuan ketok-ketok kelompoknya. Dan kebetulan akulah yang mewakili kelompok kami. Pemda Mersada mau buat budidaya yang hamparan itu. Apa namanya? Hamparan. Pokoknya yang satu hamparan ini cabai. Cabai, Satu hamparan ini bawang. bawang. Satu hamparan ini kentang. Oh ya. Biar mudah mendatangkan off-taker dan mengawasinya, mendampinginya. Jadi kan kita bilang, kita petani kan modalnya dari mana dulu kan gitu. Ya betul. Kenapa harus hamparan? Kenapa harus sejenis tanamannya perhamparan? Modalnya dari siapa? Dari petani itu sendiri. Terus kalau petani itu sendiri, kenapa harus pemerintah yang ngatur kita menanam apa gitu Pak? Terus kalau dari kami petani modalnya, berarti yang satu hamparan itu kan harus terkelola, Iya. harus tertanami. Iya. Sementara di sini banyak petaninya yang lebih dari 2 hektar, ada yang 2 hektar, ada yang 1 hektar. Kentang aja 1 hektar. Modalnya 150 juta coba. 1 hektar kentang tuh 150 juta. 150 juta. Bawang hampir 60 juta. 1 hektar. Ya. Cabai 100 juta 1 hektar.
petani punya nggak uang segitu modal begitu. Meskipun ditawarkan kur, jaminan untuk atau asuransi tanaman itu kan nggak ada dijamin pemerintah. Iya. Asuransinya. Terus kerugian siapa yang menanggung? Iya. Jadi saya sendiri yang langsung menentang bupatinya. Kayak gini Pak Bupati, yang mengalami kerugian kami, seperti Bapak bilang, saya ulangi ucapan dia, Bapak Bupati ya, kerugian yang diderita petani tidak sebanding dengan malunya saya gagalnya pupuk estate. Itu statement Bupati. Kerugian yang dialami petani tidak sebanding dengan malunya muka saya akibat gagalnya pupuk estate. Itu statement Bupati Desna Banjarnegara. Ngeri kan? Ngeri kali. Oh, makanya jadi Dipikir hmm, ini malu bisa makan beras. Bisa. makanya itu nggak sebanding katanya kerugian yang dialami petani pupuk estate dengan Iya. malunya mukanya karena gagalnya pupuk estate. Sebenarnya kami pun miris mendengarnya. Iya. Masalahnya kan pemerintah juga nggak bertanggung jawab masalah pasarnya. Iya. Itu Dan saat dia bicara begitu itu sebenarnya sudah banyak masyarakat menanam ubi. yang bahkan terjerat utang ya saat itu. Iya, Karena udah. itu udah lewat musim tanam 2 itu ya. Iya, sudah lewat musim tanam 2 itu. Iya, 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 iya. Udah lewat masa tanam 2, udah banyak yang Jadi berubah-ubah gitu ya. Maksudnya pengen gini, setiap pupuk estate masuk diangkat media, pasti ada rapat-rapat mendadak. rapat mendadak. Nanti Kayak yang kemarin, pernah Tempo mengangkat berita tentang pupuk estate, langsung rapat mendadak. Di Pendopo, di kantornya Bupati. ya, Panggil ketua-ketua petani, ketua-ketua kelompok, bikin rapat mendadak. Masuk Tempo begini. Jadi harus kita ini jangan ada yang terlantar, tapi omongan aja, nggak ada bantuan apapun gitu. Iya, iya, iya. Pernah lagi ini. Pernah sekali karena diangkat Tempo tentang lahan-lahan yang terlantar, terlantar. pemerintah Oh, Bupati 2022 itu, 2022 Ya. itu. Bupati memerintahkan semua OPD termasuk kepala dinas harus budidaya di estate. Budidaya jagung lah semua. Ditanam aja. Udah ditanam udah. Dibiarin. Maksudnya Pernah. oleh dinas itu yang nanam. Iya, OPD Bukan dinas. petaninya. Bukan. Jadi dinasnya OPD-nya nyewa ke petani. Ya, Bang. Iya. Pernah 2022. Supaya nggak malu aja dia ya. Iya, itu. Ya elah. Padahal petaninya jadi nggak untung juga. Enggak untung lah ya kan. Ada sebagian petani, Untung Yang karena sampai- sewa saja. iya sampai sekarang sewanya pun nggak Nggak dibayarkan? Bayarkan. Ada beberapa petani. Yang Karena- ketika untuk menanggung malu Itu demi supaya bapak tidak malu. supaya seolah-olah bahwa estate itu lancar gitu, nggak terlantar gitu. Pernah nanam jagung semua, OPD-nya, dinasnya, kepala dinas dengan staf-stafnya. Kepala dinas pertanian. Lahan saya waktu itu 1 hektar oleh dinas Kopenaker, 1 hektar PUPR, 1 hektar Perindakpop, 1 hektar dinas pendidikan. Dinas pendidikan pun suruh tanam jagung Iya. ya ampun. Iya, Iya. Bisa kebayang sih memang. Inspektorat juga nanam. Melalui saya waktu itu mencari lahannya, inspektoratnya sama tenaga kerja ke sana. Pokoknya jangan sampai ada tanah terlantar. Tapi sekarang Iya. juga nggak ada Yang di bekasnya. pinggir aja tapi. Yang di pinggir aja Iya. supaya kelihatan. Iya, yang di pinggir aja tapi. Jokowi pernah datang ke sini ketika Itu- penanaman aja 2020. Iya, penanaman perdana aja. Setelah itu Setelah itu nggak ada yang masa terakhir mau pensiun. Itu tes TH-nya, tes TH Neuli. ya, itu kan dia antara itu atau buat kampanye buat mantunya. Bisa jadi. Tapi waktu itu bisa jadi. Ya. Tapi waktu itu didampingi gubernur Edi-nya. Iya. kan? Ada gubernur Edi waktu Iya. itu. Tapi kok nggak mampir ke sini ya? Padahal kan deket aja itu. Tapi masyarakat Ria-Ria sudah siap membentangkan spanduk mau aksi Oh. Dan itu pembentangan spanduk.
kayaknya kedengaran mungkin. Iya, kedengaran. Kedengaran jadi nggak Ah, lewat sini iya. dia. Sebenarnya agendanya ada ke Ria-Ria, Ke Ria-Ria. WST Ria-Ria. Tapi nggak jadi. Nggak jadi. Nggak jadi karena Ah, karena masyarakat Ria-Ria udah siap-siap menunggu kedatangan Pak Jokowi dengan membentangkan spanduk WST Jagat. gagal. Iya. Masih ada di spanduknya sekarang. Oh ada. Kebetulan kami simpan kemarin itu di lahan yang itu, nanti kita ambil. Masih ada spanduknya. Kami simpan ya. Bisa nanti kita. Iya, iya, iya. Apa ini, Cak? Pupuk. Jadi seminggu sebelum Jokowi lengser itu dia datang ke Sumatera Utara. Nah, masyarakat di Ria-Ria ini udah siap menyambut dengan sukacita. Oh, ini bentuk sukacitanya. Untuk sukacitanya. Tapi rupanya informasinya bahwa masyarakat ingin menyambut itu nyampe lah ke telinga perangkat negara. Oh. Akhirnya Jokowi nggak jadi tuh datang ke sini. Padahal seharusnya nggak mungkin dia nggak datang ke sini. Ini food estate-nya Jokowi kan. Ini spanduk yang nggak jadi dilihat Jokowi saat itu. Aduh. Oktober, Lengketnya dia. seminggu lah sebelum Jokowi apa itu? Jokowi nyampe. Jokowi lengser. Atau seminggu lah sebelum ini. Seminggu lah sebelum Apa itu, Cak? Nih rencananya mas petani-petani di sini saat itu udah kumpul tuh. Oh, Wah, ini bilangnya tanah sama dengan bilangnya masa depan. itu apa tuh? Oh, ini. Wah, WST menguntungkan siapa? wah iya. Oh, ini yang tidak dilihat Pak Jokowi. Oh, ini lagi. Apa itu kak? Saja. Ih. Iya memang. Ya memang. Tapi memang seperti kata Opung kemarin. Bukan Opung. Kalau Opung, Bokap saya. oh iya, Opung tua itu kan bilang bahwa apa akibat food estate Mhm. hak kami atas tanah cabut kan? Sengketa nggak diurus, proyek jalan terus. Agak lain. Oke, hebat ya. Jalannya bagus banget. Ini baru tahun-tahun ini Oh. dibangun. Jadi akan selalu begitu, dibangun jalannya dulu. Nah, dibangun jalannya dulu, food estate-nya kayak gimana tahu-tahunya lah. Ganti mode lagi. Aku penasaran sama nanti sih. Aku pengen lihat sawah Yang itu. Ya, yang itu tuh, yang sempat tahun lalu ya kena banjir. Dan ini udah 2 tahun kedua lah nggak bisa ditanamin. Dan di bulan September kemarin, Tahun lalu? bukan Oh, September ini. kemarin Loh, apa lagi? Banjir lagi. kena banjir lagi Iya. di situ. Udah ada itu sebagian, entah beberapa petak sawah itu dibersihkan sendiri, dikerjain sendiri sama petaninya, pemiliknya. Padi. Mau bukan, ditanam padi. Maksudku materialnya Materialnya digeser, digeser. ya. Materialnya digeser karena di sini kan penanaman November Desember. Nah, jadi bulan September itu udah ada beberapa orang petaninya udah menggeser materialnya bong sendiri. September tidak longsor lagi. Kena banjir lagi. Iya. Tertimpa lagi.
Ngeri juga nongkrong di sini ya, Cak. Apa? Kalau nongkrong di sini ngeri. Dari longsor Iya, ya? dia duduk-duduk di sini ya kan. Oh, ini pohonnya juga udah mau pada rubuh nih. Iya. Udah mulai ke bawah. Ini pinggirannya, batangannya. Kan ada sawah itu kan petakannya itu kan ada batangnya, bahasa Batak bilang gadu-gadu. Oh, itu fungsinya buat apa tuh, Kak? Tapi untuk menahan air, Oh. satu petak gitu ya kan. Kemarin ada di sini. Jadi dibawa longsornya. Nah, itu kan dangkal dia. Pasirnya udah naik ke atas itu. Oh. Gitu. Jadi ini kita ada di lokasi sawah yang sudah tidak bisa digarap lagi ya, Kak. Iya, Karena dia kena luapan banjir akibat sungai yang ada di lahan food estate kemarin tuh, Cak. Food estate ya yang tadi lah, yang tadi sama yang kemarin itu kita survei. Nah, ini kan Ini- hujan dikit aja di atas kan udah langsung keruh dia. Ini sambungannya ke si rugi-rugi. Iya, ini hulunya keruh kita nih. Ini udah menyatu Udah dua nyatu. sungai tadi ya. Iya, udah nyatu dia. Makanya kan jadi agak besar dia. Lebih besar sini. Oh, jadi apa? Karena di sana berubah bentang alamnya, resapan airnya juga berkurang, Iya. terus disodet-sodet juga ya. Apa itu namanya? Sedimentasi karena pembukaan lahan buat ini kan, buat Pengembangan food estate, pengembangan food estate. Akhirnya kalau hujan, Nah, air gampang meluap meluap. dan imbasnya ke daerah sawah masyarakat di luar food estate Iya, yang ada di bawahnya nih. Iya. Karena food estate ada di atas sana guys. ada ya. Maksudnya? Sebelah utara. Di sisi utara Estate. dia agak ke atas kan? Iya, Sini lebih rendah nih ya. Iya, lebih rendah ini. Ini kalau meluap banjirnya bisa semana, Kak, tingginya, Kak? Nutup sawahnya Iya, nutup sawahnya. Kalau meluap dia sampai sawahnya. berapa? Sebetis kah? 50 cm sampai Di atas sawah Heeh. maksudnya. Bisa di 50 cm karena buktinya pasir-pasirnya kan kenapa bisa sampai ke Oh, ini pasir-pasir yang ke bawah dari sungai ya, Kak? dibersihkan petaninya kan geser ke batangannya. Ya Oh. udah tahun lalu kejadian dan kemarin Agustus atau September ya, Kak ya? September. September kejadian lagi kan? Tapi yang paling dampak di September kemarin itu di atas sana. Kita ke sana aja. Ayo ke sana ya. Oke. Yang ini ya apa itu namanya? Yang itunya lah. Yang itunya lah berdampak sekali ininya. Ya, tengok jalannya jatuh. Iya. Ini dia hamparan nggak bisa terkelol. Pasir semua ini. Oh, ini dari tahun lalu nggak bisa tanamin lagi nih? Iya, dari tahun kemarin nggak tanam lagi nih. Oh tuh. Di bendung tuh Bil. Iya, tinggi dibuat itunya, batangannya ke sungai. Karena itu sampingnya kali ya? Iya, kayak sungai itu ya. Kali. Sampingnya situ kan? Iya, tapi seberangnya itu masih ada lahan sawah juga. Oh, saya Jadi ini kiri kanan juga ini kena ini kiri kanan yang di pinggiran sungai. ini dulu sawah ya? Hmm? Ini dulu sawah. Dulu iya ini sawah kan masih nampak ini petak-petaknya. Sawah ini. Ini salah satu batang pohon yang dibawa banjir nih. Jadi ini dulunya sawah, tapi karena luapan sungai meluap dia. Nggak bisa lah ininya diitukan. Tanam lagi. Tidak bisa ditanami lagi nih sawahnya. Gara-gara pembangunan food estate.
Ini pasir yang dibawa nih dari banjir nih sampai ke sini. Ini masih ada pasirnya, masih banyak ini pasirnya. Sebenarnya. Oh. Jadi maksimal atau enggak nanti pertumbuhan padinya sama hasil panennya lihat nantilah. Hmm. Dan ini kan masih Ini karena baru dipanen aja ya. Baru tanam pertama. Baru ditanam, baru dipanen lagi. Nah, kan masih banyak pasirnya nih. Oh. Enggak, belum lumpur belum sempurna lumpur. Masih banyak pasir ini. Oh iya itu warnanya. Iya. Iya. Jadi petaninya ya bertaruh aja gitu. Daripada nggak ditanami. Iya. Dan berharap nggak hujan lebat lagi. Berharap nggak hujan lebat lagi. Sedangkan ini kita akan menghadapi La Nina nih. Paling nggak sampai pertengahan tahun depan. Jadi gini kan, petaninya berharap enggak hujan lagi biar enggak meluap. Tapi kalau enggak hujan, kalau di musim kemarau, airnya nanti enggak mencukupi. Nah, enggak mencukupi dia. Itu pasir semua ini. Oh iya. Jangan ini pasir. Kan tanam padi itu bukan di atas pasir. Ini September lalu nih, Kak? Atau udah setahun kemarin? Ini kan tahun kemarin kena. Jadi yang punya lahan membersihkan pasirnya dibuang ke sungai. Udah mulai bersih. Datang lagi hujan September kemarin, kena banjir lagi. Sungainya situ ya? Itu. Dasar sungai ini hampir sama. Hampir rata sini dasarnya. Pasirnya. Tapi itu yang semacam itu dulu pernah kejadian? Sebelum food estate. Enggak pernah. Belum. Kalaupun ada banjir, Ya. enggak bawa material dia kayak gini. Ya, Kan air kalau aja. airnya kan lewat aja kan gitu. Betul. Suruh airnya kan udah enggak apa-apa intinya. Gara-gara Karita bilang borbolnya di sini nggak seramah dulu lagi. Jadi panik kita. Langsung dak gitu kita. Opung, makasih Opung. Karita. Opung, pulang dulu. Ini bener-bener kayak di Swiss ini, Cak. Di Swiss. Iya, udah berapa kali gue nyebut Swiss di dalam video. Dari sini Opung? Oh, motor nggak bisa ke sana? Oh. Jadi inilah akses ke mata air. Anjing hutan, temannya Bodat. Mana Cak? Ini kemenyan nih Cak. Oh. Jadi emang dia harus hidup di tengah pohon-pohon lain tuh.